adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan kita bersyukur sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah persekutuan teruna. Dan seperti biasa kita masih melaksanakannya di rumah masing-masing atau secara online, tapi kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, pada ibadah hari ini untuk pelayan firman akan dilayani oleh Kak Sinta dan liturgi oleh kakak sendiri, Kak Silva. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita sama-sama berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami, dan memberikan kami kekuatan kesehatan selalu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan kembali melaksanakan ibadah Pelkat Teruna. Senantiasa Tuhan memberkati kami menuntun ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Biarlah dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan curahkan Roh Kudus-Mu di atas kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berdoa untuk kakak layan yang boleh bertugas pada pagi hari ini, kiranya senantiasa Tuhan memampukan kami semua. Ya Bapa, kami mau menyerahkan semua ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam pembacaan Mada Responsorial. Dan untuk pembacaan Mada Responsorial kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 95. Mazmur pasal 95 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8a. Mari kita baca secara responsorial. Kakak akan membaca pada ayat yang tercetak keluar dan adik-adik membacanya pada ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 95 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8a. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, sebab Dialah Allah kita. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Demikian pembacaan Mada Responsorial. Untuk merespon pembacaan kitab Mazmur kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392. Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Memuji
Ya adik-adik, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan dan kita akan membaca Alkitab, terlebih dahulu adik-adik mempersiapkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-33. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang seminggu yang telah kami lewati. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami kembali lagi anak-anak-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati anak-anak teruna yang akan mendengarkannya di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberkati selalu, pimpin ibadah kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 hingga ayat yang ke-33. Kita bacanya bersama-sama. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak mengagungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang yang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pimpinan dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, ayatnya yang ke-33, mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ya adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita. Di sini adik-adik ada tema kita pada pagi hari ini adalah Allah yang terutama. Nah adik-adik, Kisah Para Rasul dimulai dengan kesaksian tentang turunnya Roh Kudus atas murid-murid Yesus. Nah adik-adik, di sini setelah menerima Roh Kudus, mereka langsung bergerak menjalankan, rasul-rasul itu langsung bergerak menjalankan pemberitaan dan pengajaran Injil di berbagai penjuru kota. Nah adik-adik, di sini adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-33 ada banyak penolakan yang dirasakan oleh rasul-rasul pada saat ingin menyampaikan firman Tuhan pada saat itu. Nah, tetapi adik-adik, dalam segala tantangan mereka, adik-adik bisa lihat pada ayatnya yang ke-29, Petrus mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah adik-adik, tema kita pada pagi ini kan adalah Allah yang terutama. Nah adik-adik, dari pembacaan Alkitab yang tadi, di mana ada banyak tantangan para rasul menyampaikan firman Tuhan, Injil Tuhan, tetapi mereka mengingat bahwa yang paling utama itu adalah Allah, bukan pada manusia. Makanya mereka percaya bahwa ketika manusia menghalangi niat mereka tidak akan takut, tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan adalah yang terutama dalam kehidupan mereka. Nah adik-adik, kebenaran yang diutarakan ini yang disampaikan oleh rasul-rasul ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Mereka dapat saja ditangkap dan dipenjarakan. Namun pada saat itu rasul-rasul tidak takut karena mereka mengutamakan Allah dalam hidup mereka. Para rasul memiliki keyakinan yang besar bahwa pada saat itu Allah pasti menyertai mereka, sehingga mereka merasa mereka
tidak takut apapun yang menghalangi mereka dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik keberanian dan ketekunan hati rasul-rasul untuk mengajarkan kebenaran Yesus Kristus pada saat itu kepada orang banyak. Pada saat itu mereka membuat pernyataan mereka mendapatkan pernyataan dari imam besar pada saat itu, dan mereka menimbulkan rasa takut dalam diri mereka. Tapi pada saat itu harusnya ketika mereka dihadapkan pada penolakan yang sangat besar, apalagi oleh imam besar, pada saat itu mereka tidak gentar. Mereka tetap memberitakan firman Tuhan, dan mereka tetap mengingat bahwa Allah lah yang utama, bukan manusia. Nah, adik-adik, pada saat mereka menyampaikan firman Tuhan, banyak pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Para rasul tetap tidak merasa takut. Rasa hormat dan ketulusan itu tampak bahwa mereka taat dan teguh. Mereka tetap percaya bahwa Injil Tuhan ini adalah kebenaran, dan mereka harus menyampaikannya kepada orang banyak. Dan mereka percaya ketika mereka ingin menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus menyertai mereka. Nah, adik-adik, sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini adalah Allah yang terutama. Kita bisa mencontohi dari kehidupan para rasul tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari juga, adik-adik. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika adik-adik merasa ketika kita melakukan hal yang baik, kita melakukan hal yang benar, kita jangan pernah takut untuk mundur. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, pasti Tuhan Yesus ada di belakang kita dan menyertai kita. Kecuali ketika adik-adik ingin melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi ketika adik-adik melakukan hal yang baik, Tuhan Yesus pasti selalu akan menyertai adik-adik. Walaupun ketika kita melakukan hal yang baik, kita mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ada banyak tantangan yang akan kita lewati. Tetapi tantangan tersebut bukan hal untuk menurunkan atau membuat kita putus asa, tetapi hal-hal tersebut dapat membangun kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, yang lebih baik lagi. Nah, untuk adik-adik juga dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, dalam perkembangan adik-adik dalam pergaulan, ketika adik-adik merasa bahwa apa yang adik-adik lakukan benar, tetaplah adik-adik lakukan. Dan jika adik-adik melakukan yang buruk, adik-adik bisa mengintrospeksi diri. Dan dalam hal apapun saja, ketika adik-adik ingin menjalankan aktivitas, adik-adik selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa Allah yang terutama dalam kehidupan kita. Ketika kita yakin dan kita percaya, kita juga percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Amin. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 364, Syukur Kami Ungkapkan. Yesus pun
Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak akan pimpin adik-adik dalam ibadah penutup dan berkat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi karena pada pagi hari yang indah ini kami boleh kembali lagi melaksanakan ibadah rutin secara online, ibadah PLK Teruna. Kiranya ya Tuhan, Tuhan Yesus tetap memberkati adik-adik Teruna yang ada di rumah. Kiranya Tuhan tetap selalu menjaga dan memberikan kesehatan dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pergaulan mereka. Kiranya Tuhan tetap menyertai, biarlah mereka dapat menjadi terang dan garam dalam kehidupan banyak orang, terkhusus dalam kehidupan keluarga mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka, adik kakak mereka, keluarga mereka. Kiranya tetap selalu diberikan kesehatan selalu. Ya Tuhan, berkati juga kehidupan kami untuk seminggu ke depan. Kiranya Tuhan tetap mau menyertai kami. Kiranya Tuhan tetap selalu menjaga kami dalam segala aktivitas kami. Kami rindu juga ya Tuhan untuk beribadah secara tatap muka. Kiranya pada minggu-minggu yang akan datang kami boleh kembali lagi beribadah secara tatap muka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan dimanapun berada dalam tugas pekerjaannya. Kiranya Tuhan tetap selalu memberkati. Tuhan selalu memberkati dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kiranya tetap selalu setia dalam pelayanan. Berkati juga Kak Silva yang telah menjadi pelayan liturgi. Kiranya Tuhan tetap memberkati Kak Silva secara pribadi. Kiranya tetap selalu diberikan kesehatan dalam pekerjaan. Tuhan selalu lindungi dan jaga. Kiranya apa yang dicita-citakan dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang masih setia melaksanakan ibadah PLK Teruna sampai saat ini dan sampai ibadah ini juga boleh berakhir. Kiranya di minggu-minggu ke depan kita masih boleh bertemu kembali dan kita masih boleh bersama-sama melaksanakan ibadah PLK Teruna. Kita tetap selalu berdoa sehingga pandemi segera berakhir dan kita boleh kembali melaksanakan ibadah PLK Teruna secara tatap muka. Dan adik-adik, sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.